Hai Business Leader, saya Yunita dari Action Coach Jakarta. Hari ini saya akan berbagi mengenai rahasia sukses meningkatkan omset di bisnis kecil dan menengah. Kenapa bisnis kecil dan menengah? Karena di bisnis kecil dan menengah itu rata-rata punya tantangan yang lebih dibanding bisnis yang udah besar, yang udah jalan sebagai korporasi. Sebelum saya lanjut, saya mau menekankan lagi yang dimaksud omset di sini adalah total penjualan yang didapat oleh perusahaan dari penjualan produk maupun services dikalikan harga jual. Jadi total rupiah yang didapatkan di sana. Di bisnis kecil dan menengah ini, penjualan bukan hal yang mudah, tapi kita tahu banget dampaknya. Pertumbuhan bisnis akan meroket menjadi cepat besar atau tidak, atau bahkan mati karena 98% bisnis mati. Salah satunya adalah karena omset ini tadi. Ya, jadi omset itu benar-benar bisa membuat bisnis berkembang atau bahkan mati. Makanya penting banget. Nah, seperti di video sebelumnya saya udah share bahwa omset itu bisa didapat dari pelanggan baru atau dari pelanggan yang sudah ada. Ya, yang pelanggan yang sudah ada yang kita rawat relasinya dan didapat bisnis baru dan bisnis selanjutnya dari mereka. Nah, kemudian untuk hari ini saya khususkan untuk bisnis dari pelanggan baru. Ya, karena kebanyakan bisnis kecil dan menengah itu pelanggannya itu aja gitu. Nah, jadi penting banget untuk mengembangkan jumlah pelanggan. Nah, makanya untuk mendapatkan pelanggan baru, di sini saya hari ini akan memfokuskan hal tersebut. Jadi ada 3 rahasia yang saya mau sampaikan hari ini, bagaimana kita mendapatkan pelanggan baru. Ya, yang pertama, kita mulai dengan menentukan target marketnya, dan dengan itu kita bisa menentukan target penjualan di bisnis. Ya, jadi target market dan target penjualan di bisnis. Apa yang dimaksud dengan target market? Target market adalah siapa sih yang kita mau tuju sebagai calon pelanggannya kita. Ya, jadi itu penting banget supaya ketika kita berusaha menjangkau mereka, kita menggunakan jalur komunikasi yang tepat dan bahasa komunikasi yang tepat sesuai dengan yang mereka mengerti dan berarti buat mereka. Ya, ini berhubungan dengan marketing. Nah, di situ dengan kita tahu volume penjualannya, kita tahu berapa anggaran yang kita bisa alokasikan kalau kita harus melakukan marketing. Ya, jadi marketing itu nggak sia-sia buang duitnya, tapi kita nggak dapat berapanya. Jadi penjualannya, targetnya jadi fokus, dan apa yang kita mau lakukan, tindakannya juga fokus. Nah, fokus ini termasuk kalau kita tahu kita mau menaikkan penjualan 5 kali lipat dari penjualan kita sebelumnya, kita tahu harus jagonya di mana, produksinya ngejar nggak untuk itu. Nah, itu jadi penting banget ya. Jadi kenapa kita perlu menentukan target penjualan dan target pasar, hingga kita juga tahu produksinya menyesuaikan, termasuk nilai-nilai yang mau kita berikan kepada target pelanggan kita tersebut sudah kita pikirkan, sudah kita siapkan. Karena sering banget bisnis yang tiba-tiba jagoan jualannya tiba-tiba naik 5 kali lipat tapi nggak bisa deliver karena tidak disiapkan, karena tadi nggak ada rencana target, karena terus tidak pernah mempersiapkan kemampuan produksinya untuk tiba-tiba 5 kali lipat itu tadi. Ya, jadi di sini penting banget perencanaan dengan menentukan target pasar, bagaimana caranya dan apa yang mesti diperbaiki di dapurnya untuk membuat kecepatan kita menjual dan kemampuan kita mendeliver sesuai dengan nilai-nilai yang mau kita sampaikan ke pasar tersebut. Nah, dalam menentukan target ini kita juga jadi sudah mempersiapkan sumber daya manusianya, supply materialnya kalau kita harus memproduksi, dan supply barangnya kalau kita hanya jualan barang orang lain. Memastikan bahwa kecepatan jualan dan kecepatan delivery itu sejalan gitu ya. Jadi jangan sampai kita janji di ke depan, belakangnya nggak siap.
Nah, kemudian yang berikutnya adalah saya mau memberikan contoh ya. Contoh misalnya gini. Ada seorang ibu rumah tangga yang aslinya dia benar ibu rumah tangga, mempersiapkan segala sesuatu untuk keluarganya, tapi juga karena anak-anaknya mulai besar, dia mulai melakukan kegiatan di luar rumah, yaitu kegiatan di RT, kegiatan di RW, menjadi kader PKK dan lain-lain. Sambil dia belajar, dia juga membangun jaringannya. Nah, ketika mempersiapkan suaminya mau pensiun, dia mulai berpikir kayaknya saya harus mulai usaha di rumah. Ya, kelebihan dari ibu ini adalah punya rumah dekat pasar. Ya, jadi kemudian terus dia punya network yang cukup banyak itu karena dia aktif di organisasi di wilayahnya, di areanya. Jadi dia udah berpikir banget, oke, saya mau buka warung untuk sarapan pagi dan sembako. Ya, oke. Jadi karena kami dari Action Coach mendampingi keluarga ini dari company-nya disponsorin untuk persiapan pensiun. Jadi dibuatlah perencanaan bisnis yang sangat-sangat komprehensif untuk coba dilakukan dalam 3 bulan setelah pembekalan tersebut. Hanya adalah bisa menjual 1 juta sampai dengan 5 juta dalam kurun waktu 6 bulan sejak buka. Ya. Nah, itu yang dilakukan dan fokus udah jualannya sembako dan dia udah punya kebayang sembakonya di mana. Terus kalau dia mau jualan makanan pagi nasi uduk, siapa yang mau dia ajak masak selain keluarganya, kayak gitu-gitu. Oke, jadi dimulailah mereka dengan buka pertama itu dimulai dengan pastinya pelanggan baru, ya. Tapi dia udah punya rencana, ya. Jadi bisnis kecil ini kalau bisa dapat pelanggan dari networknya itu salah satu kekuatannya. Jadi dia mendapatkan pelanggan dan dia menghitung dari hari ke hari omsetnya dari pelanggan-pelanggan baru, ya. Termasuk ada pelanggan sembako dan ada pelanggan warung sarapan. Dia mencoba juga melakukan pelanggan sembako yang belum belanja sarapan, gimana caranya untuk belanja sarapan. Pelanggan sarapan yang belum belanja sembako, gimana caranya untuk bisa belanja sembako. Hal ini bisa saling mengisi, ya. Jadi kembali kalau kita punya beberapa produk atau services yang relevan untuk pelanggannya saling dijual belikan atau cross selling istilah kerennya, kita bisa menjual produk-produk yang lain ke pelanggan yang sebelah, ya. Kemudian dia menambah supplier untuk makanan sarapan pagi dengan teman-teman yang biasa kan kalau kader PKK sering belajar masak dan lain-lain, teman-teman yang masakannya mau dititipkan. Ditingkatkan lagi dengan meningkatkan service delivery karena pagi-pagi orang mau berangkat kerja antrian panjang. Jadi bisa pesan malam, pagi bisa dikirim. Atau kalau nggak dikirim mau sekalian jalan, paket udah disediakan, tinggal bawa kayak gitu. Jadi memperpendek antrian, mempercepat orang nggak usah ngantri panjang-panjang. Di sini mendapatkan klien buat dia dengan mudah karena dari mulut ke mulut, ya. Nah, untuk bisnis seperti ini mendapatkan klien dari mulut ke mulut dari network sekitar sangat tepat karena dia di satu lokasi. Jadi semua pelanggannya adalah orang-orang sekitar, ya. Nanti tantangannya adalah ketika dia mau membesarkan lagi luas usahanya. Apakah memperbesar dengan menambah jumlah varian dagangannya atau menambah lokasi dagangnya. Ya, jadi itu nanti opportunity untuk pengembangannya. Contoh kedua yang saya mau contohkan di sini adalah klien yang dari kecil ketika kita bertemu dia punya bisnis 15 juta sebulan. Ya. Setahun kemudian kita ketemu tiap 3 bulan, ya, untuk membuat rencana dan mendiskusikan tantangan-tantangan untuk meningkatkan bisnisnya itu. Di dalam setahun dia bisa mengembangkan bisnisnya menjadi 200 juta sebulan dari 15 juta sebulan. Apa aja yang dia lakukan? Tentunya lagi-lagi fokus ke pelanggan baru. Ya, tapi kembali yang pertama di sini adalah merencanakan. Tadi perencanaan dari 15 juta sebulan, gimana mau bisa 45 juta sebulan, jadi 75 juta sebulan. Itu semua direncanakan. Karena apa bisnisnya? Bikin mindset.
mindset buat wanita yang pakai hijab. Mindsetnya berapa sih? 5.000 perak. Itu udah dijual oleh resellernya. Jadi konsep bisnisnya dia hanya memproduksi lalu dijual lewat resellernya. Ya. Produksi sekalipun di sini dia tidak punya mesin di rumahnya, tapi dia punya mitra yang menjahitkan, motong dan jahit sesuai pesanan dia. Bahannya dia yang menyediakan. Ya. Tantangannya di sini adalah dengan perencanaan tersebut, setiap tantangan yang dia lalui sebelumnya untuk meningkatkan omset tersebut jadi sudah bisa diantisipasi. Termasuk contoh yang paling menarik buat saya. Ketika dia mau meningkatkan omset dari 15 juta ke 45 juta. Saya ingat banget ketika itu adalah apakah penjahitnya bisa ngejar. Dia punya 3 mitra penjahit di rumahnya masing-masing. Kemudian kita mendiskusikan, oke, gimana caranya supaya kita pasti si mitranya bisa menyelesaikan menjadi 45. Selain dia merekrut reseller di kota lain, ya, untuk bisa menghabiskan target yang produksinya di 45 ini tadi. Termasuk negosiasi sama penjahit. Dari 3 penjahitnya dia atau 3 mitra penjahitnya dia, tidak semuanya ternyata siap mau besar. Ya, jadi itu pentingnya komunikasi untuk mengembangkan bisnis sesuai targetnya kita. Jadi target nggak bisa dicapai sendirian dari sini. Pembelajarannya bahwa target itu perlu ditentukan, kemudian dikomunikasikan ke semua pihak yang terkait. Dari situ baru kita bisa menjalaninya dengan yakin bahwa semua pihak bergerak dengan frekuensi yang sama, dengan kecepatan yang sama untuk mencapai target tersebut. Ya, jadi peningkatan dari 15 juta ke 200 juta per bulan oleh bisnis jualan mindset, perkembangannya adalah mitranya ikut berkembang, timnya ikut berkembang, jumlah resellernya dalam hal ini customernya dia, pelanggan barunya dia dari reseller bertumbuh di berbagai kota yang baru di Indonesia. Dan produk baru, dia mulai punya produk yang tadinya massal yang 5 ribuan, sampai terakhir dia punya produk yang sepasangnya bisa 25 ribu. Ya. Jadi itu perkembangan pertumbuhan omset. Jadi bisa berkembang ke banyak area. Oke, itu yang pertama, mempunyai target omset dan mempersiapkan semuanya untuk mencapai target itu.